Pernah nggak sih kamu mikir, kok ada ya orang yang kayaknya disiplin banget, sementara kita kok gini-gini aja, kewalahan terus? Nah, rahasianya tuh bukan soal tekad baja, sama sekali bukan. Rahasianya itu mengubah disiplin dari sesuatu yang nyiksa jadi sesuatu yang bikin nagih. Serius. Dan di sini saya bakal kasih tahu caranya lewat 6 kebiasaan simple yang bakal mengubah semuanya. Kamu ngerasa kejebak gak sih di siklus yang sama? Niatnya udah bagus, tapi gagal lagi. Pengennya sih olahraga, sofanya manggil-manggil. Pengennya baca buku, notif HP lebih seru. Percaya deh, saya tuh tahu banget rasanya. Dulu saya lulus kuliah IPK-nya ya gitu deh, pas-pasan. Gampang banget ke distract. Dan bener-bener ngerasa hilang arah, sumpah frustrasi banget. Nah, titik baliknya itu datang pas saya berhenti maksa diri buat disiplin. Saya malah nemuin cara buat bikin disiplin itu jadi candu. Dan inilah inti dari obrolan kita kali ini. Gimana caranya bangun sebuah sistem yang bikin progres itu kerasa nikmat, yang bikin kamu pengen ngelakuin lagi, dan lagi, dan lagi. Oke, kebiasaan pertama. Ini fondasinya banget. Kita sering kan ngomong ke diri sendiri, emang dasarnya aku orangnya nggak disiplinan. Salah besar. Disiplin itu bukan soal karakter bawaan, tapi soal desain. Iya, desain. Maksudnya, kita ngerancang lingkungan kita biar sukses itu jadi pilihan yang paling gampang. Quote dari James Clear ini ngena banget kan? Kamu bisa aja punya tujuan setinggi langit, tapi ujung-ujungnya yang nentuin kamu berhasil atau enggak itu ya sistem harian kamu. Niat baik doang tuh nggak ada gunanya kalau sistem kamu berantakan. Nah, disinilah kita bisa sedikit ngehack otak kita. Ini prinsip simpel dari ahli saraf Dr. Andrew Huberman. Bikin kebiasaan baik jadi super gampang, dan bikin kebiasaan buruk jadi super susah. Udah, itu aja, sesimpel itu, tapi dampaknya wah luar biasa. Gini deh, contoh sistem saya dalam prakteknya. Saya sengaja ngedesain hari saya biar nggak lagi tergantung sama motivasi. Jadi, bahkan pas lagi malas-malasnya pun, sistem ini yang jalan. HP saya taruh jauh pas malam, sepatu olahraga udah nangkring nungguin buat besok pagi, dan cemilan sehat saya taruh di paling depan kulkas. Intinya, bikin pilihan yang benar jadi pilihan yang paling males paling gampang diambil. Oke, lanjut ke kebiasaan kedua. Ini nyambung banget sama desain lingkungan tadi. Jadi gini, otak kita itu pada dasarnya benci banget kehilangan sesuatu. Makanya, kalau kita coba berhenti total dari kebiasaan jelek, biasanya sih gagal. Ujung-ujungnya pasti balik lagi ke pola lama. Kayak kata Mel Robbins, kamu tuh nggak bisa gitu aja matiin kebiasaan jelek. Nggak bisa. Kamu harus ganti dengan yang lain. Kuncinya itu, nemuin pengganti yang lebih baik, yang tetap ngasih kepuasan dan bisa dijalanin terus-terusan. Saya kasih contoh pribadi lagi ya. Dulu, saya tuh kecanduan frappuccino karamel. Tiap hari. Daripada saya stop total, yang udah pasti bakal gagal, saya ganti pelan-pelan. Pertama, ganti ke latte. Udah biasa, baru deh akhirnya ganti ke kopi hitam. Justru perubahan kecil dan pelan-pelan gini yang bikin berhasil. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana caranya nge-hack sistem reward di otak kamu, biar disiplin itu rasanya kayak dapat hadiah, bukan kayak dihukum. Kenalan dulu sama yang namanya dopamin. Ini tuh zat kimia happy di otak kita. Anggap aja ini kayak hadiah kecil dari otak pas kita ngerjain sesuatu dengan baik. Tiap kali kamu berhasil ngelakuin sesuatu, dapat deh suntikan dopamin. Rasanya seneng, dan itu yang bikin kamu pengen ngulangin lagi, biar dapat hadiah yang sama. Nah, ini nih kesalahan yang sering banget kita lakuin. Kita pasang target ketinggian, gede banget yang hampir mustahil kecapai. Pas kita gagal, ya udah, dopaminnya nggak keluar. Yang ada malah rasa kecewa dan ngerasa payah. Disinilah keajaibannya. Coba deh mulai dari kemenangan-kemenangan super kecil, yang hampir nggak mungkin gagal. Dengan gitu, kamu ngasih diri kamu aliran dopamin yang stabil. Kemenangan kecil ini numpuk, bangun momentum, dan akhirnya otak kamu jadi ketagihan sama rasa progres itu sendiri. B.J. Fogg dari Stanford jelasin ini dengan pas banget. Mulai dari yang kecil. Setiap kemenangan kecil itu kayak ngirim pesan ke otak kita, woi, ternyata kamu bisa. Dan pesan itu makin lama makin kuat setiap kali kamu berhasil. Oke, lanjut kebiasaan keempat. Gimana caranya kita tahu kalau kita beneran maju? Nggak bisa cuma ngandalin perasaan kan? Perasaan kan naik turun. Kita butuh data, bukti nyata. Makanya penting banget buat nge-track kemajuan. Waktu saya mulai ngukur hal-hal simple kayak kualitas tidur atau jumlah langkah harian, saya jadi bisa lihat kemajuannya di atas kertas, hitam di atas putih, dan lihat angka-angka itu naik, kayak di tabel ini, itu ngasih suntikan dopamin lagi. Siklus positifnya jadi makin kenceng.
Oke, tadi kita udah ngomongin sistem internal. Sekarang kita ngomongin kekuatan dari luar. Kebiasaan kelima ini soal gimana manfaatin lingkungan sosial kamu buat jaga momentum bahkan pas lagi nggak mood sama sekali. James Clear bilang, lingkungan itu kayak tangan tak terlihat yang ngebentuk perilaku kita. Bener banget, orang-orang di sekitar kamu itu bisa jadi pendorong paling kuat atau penghambat paling berat. Niat kamu yang udah bagus banget itu bisa hancur kalau arus pertemanan kamu salah. Jadi, gimana caranya manfaatin ini? Gampang, jebak diri kamu sendiri buat sukses. Saya sering banget ngelakuin ini. Jujur ya, saya nggak bakal konsisten olahraga kalau sendirian. Tapi pas saya daftar kelas gym bareng teman, saya jadi datang terus. Kenapa? Karena nggak enak sama dia. Semangatnya jadi nular dan tiba-tiba, momentumnya kebangun sendiri. Dan kebiasaan terakhir, ini yang nyatuin semuanya. Ini soal kekuatan luar biasa dari mengambil alih kendali. Dan gimana kita bisa nemuin ketenangan dan motivasi dari situ. Dr. Andrew Huberman pernah jelasin, otak kita itu haus akan rasa kendali. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Mengambil kendali itu bisa ngurangin stres dan naikin PD secara drastis. Seringnya kita stres itu bukan karena hidupnya berat, tapi karena kita ngerasa udah nggak megang setir lagi. Ini cara saya ngambil alih kendali lagi. Dengan ngerencanain hari esok, bikin to-do list, dan nyiapin baju di malam sebelumnya, saya tuh ngilangin drama pengambilan keputusan di pagi hari. Jadinya saya nggak lagi reaktif, tapi proaktif. Dan itu sumpah ngasih rasa tenang dan fokus yang luar biasa. Dan inilah kebenaran utama soal disiplin. Ini bukan tentang ngekang diri, sama sekali bukan. Ini tentang ngerancang sebuah kehidupan yang kamu nggak pengen lari darinya. Kehidupan di mana kamu ngerasa punya kuasa, megang kendali, dan benar-benar nikmatin prosesnya. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Apa satu hal kecil yang bisa kamu ubah hari ini? Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini juga. Karena kemenangan kecil itu adalah langkah pertama buat ngebangun candu yang paling kuat dan paling positif di hidup kamu.